Halo, saya Hendriana Maifrenanda, NIM 19104168666 dari Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Pancabakti Pontianak. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas metode transportasi dari manajemen operasi 2. Metode transportasi sendiri merupakan metode yang digunakan untuk memilih jalur pengiriman atau distribusi sejumlah barang atau produk yang sama dari lokasi sumber barang atau supply menuju lokasi kemana barang tersebut akan dikirimkan ke demand dengan biaya sekecil mungkin atau minimum cost. Nah, adapun persyaratannya yaitu jumlah barang yang akan dikirim harus disamakan dengan jumlah permintaan dari tempat yang membutuhkan barang tersebut. Apabila dalam kasus tertentu di mana QS atau QD sama dengan QD, maka perlu ditambahkan dummy untuk variabel permintaan. Demikian juga apabila QS QD, maka perlu ditambahkan dummy untuk variabel penawaran. Nah, adapun penyelesaiannya, catatan penyelesaian soal transportasi dilakukan dengan matrik yang terdiri dari baris atau B dan kolom yaitu K. Lalu poin yang kedua, setiap asal barang ditampilkan melalui baris dan tujuan pengiriman ditampilkan melalui kolom, sehingga matriks yang diperlukan adalah B kali K. Lalu selanjutnya yaitu ciri-ciri persoalan transportasi. Ada 4 poin. Yang pertama itu terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan. Lalu yang kedua itu kuantitas sumber dan tujuan besarnya tertentu, dan yang ketiga jumlah pengiriman komoditas sesuai kapasitas sumber dan tujuan, dan yang keempat itu ada biaya yang terjadi besarnya tertentu. Nah, di sini ada pun contoh soal. Yang pertama itu sebuah perusahaan mempunyai 3 buah pabrik yang memproduksi filing kabinet, masing-masing beralokasi di kota 1, 2, dan 3 dengan kapasitas produksi per tahun masing-masing. Pabrik adalah pabrik 1 yaitu 1000 unit, yang kedua pabrik 2 1200 unit, dan pabrik 3 ada 800 unit. Jadi total produksinya ada 3000 unit atau QS. Perusahaan ini mendapatkan pesanan dari 3 buah instansi atau perkantoran yang beralokasi di kota A, B, dan C, di mana masing-masing memerlukan instansi A yaitu 1400 unit, instansi B 700 unit, dan instansi C 850 unit. Total permintaannya yaitu 2950 unit atau KD. Dari hasil analisis perusahaan diperoleh data mengenai biaya pengiriman per unit filing kabinet dari masing-masing pabrik ke masing-masing instansi sebagai berikut. Yang pabrik itu pabrik 1 yaitu pabrik 1 dengan A yaitu 155, pabrik 2 dengan A 142, pabrik 3 dengan A 142, dan pabrik 1 dengan B yaitu 150, pabrik 2 dengan B yaitu 148, pabrik 3 dengan B 141, dan pabrik 1 dengan C 147, pabrik 2 dengan C 152, dan yang terakhir pabrik 3 dengan C yaitu 134. Nah, dalam materi kali ini kita akan membahas 3 metode. Yang pertama itu metode FAM, dan yang kedua metode stepping stone, dan metode yang ketiga itu MODI. Ini sesuai dengan metode transportasinya sendiri ya. Baik, kita masuk ke tabel yang pertama. Ini metode penyelesaian awalnya yaitu pabrik 1 instansi A 155, pabrik 1 instansi B 150, pabrik 1 instansi C 147.
pabrik 2 instansi A 142, pabrik 2 instansi B sama dengan 148, pabrik 2 dengan instansi C 152, pabrik 3 dengan instansi A 142, pabrik 3 instansi B 141, pabrik 3 instansi C 134. Nah, untuk QS-nya itu kita dapat lihat dari pabrik itu, permintaan dari pabriknya yaitu yang tadi QS-nya ya, yang A itu 1000 dan yang yang pertama yang satu itu pabrik 1 1000, pabrik 2 1200 dan pabrik 3 yaitu dengan 800. Dan KID-nya kita dapat lihat di instansinya. Yang A itu 1400, yang B itu 700 dan yang C itu 850. Nah, lalu di situ kita dapat masukkan dummy-nya yaitu sama dengan 0. Lalu yang QS-nya kita dapat jumlahkan total dari semuanya yaitu 3000. Lalu yang ketiga itu ada FAM yaitu Vogel Approximation Method. Prosedur penggunaan Vogel Approximation Method atau FAM. Yang pertama itu tampilkan persoalan ke dalam matriks. Yang kedua, periksa apakah nah, lalu di dalam tabel itu sudah dimasukkan. Yang pertama kita mencari nilai terendah yang dari pabrik 1 yaitu ada 147, dan yang kedua itu ada 142 nilai terendahnya, dan yang ketiga itu 134. Lalu untuk itu kita akan mencari nilai mengurangkan jumlah nilai dari 147 dengan 150. Pabrik pertama itu kita kurangkan hasilnya 3, dan yang pabrik kedua itu ada 142 dikurang 148 hasilnya 6, dan pabrik ketiga 134 dikurang 141 hasilnya 7. Nah, lalu untuk hasilnya kita dapat lihat sendiri di bagian bawah tabel itu. Z sama dengan 200 dalam kurung itu 155 tambah 700 dalam kurung 150 ditambah 50 dalam kurung 147, itu artinya dikalikan, kemudian ditambahkan 50 kalikan 0, ditambahkan 1200 dikalikan 142, kemudian ditambahkan 800 dikalikan 134, hasilnya 420950. Kemudian selanjutnya soal latihan metode penyelesaian awal. Suatu perusahaan angkutan mendapat order melakukan pengiriman barang dari 3 pabrik yang berada di P1, P2, dan P3. Ketiga lokasi pergudangan di G1, G2, dan G3. Jumlah barang yang dikirim dari masing-masing pabrik dan jumlah yang akan diterima oleh masing-masing gudang dalam unit, beserta taksiran biaya pengangkutan per unit barang dari pabrik ke gudang dalam rupiah per unit. Dapat dilihat dalam tabel, barang dari ketiga pabrik itu mempunyai spesifikasi yang sama dan dimiliki oleh suatu perusahaan yang sama. Nah, di sini kita sudah masukkan tabelnya, dapat dilihat sendiri. Kemudian tentukan pola distribusi yang menggunakan metode FAM. Nah, kita masuk ke dalam penyelesaian akhir. Metode penyelesaian akhirnya itu ada Vogel stepping stone. Nah, syarat untuk melakukan stepping stone ini yaitu banyaknya variabel basis,
kotak yang ada alokasi harus memenuhi sebanyak var basis sama dengan jumlah baris ditambah jumlah kolom dikurang 1. Jadi rumusnya itu M tambah N dikurang N. Jadi rumusnya itu M tambah N dikurang 1. Nah, jika tidak memenuhi M tambah N dikurang 1, maka perlu dimanipulasi agar terpenuhi M tambah N dikurang 1 dengan cara mengalokasikan sebanyak 0 unit pada daerah tertentu atau sembarang tempat atau kotak yang kosong. Nah, kita selanjutnya masuk ke dalam bagian tabel. Di sini sudah diperjelaskan di bagian tabel. Untuk penjelasan tabelnya itu yang ditabelkan di tengah itu hasil dari untuk hasil dari KID itu didapatkan 1400 itu yang sudah ditabelkan, yaitu 1200 ditambah 200, kemudian yang itu yang B itu 700 karena di bawahnya itu tidak ada angka. Lalu yang C itu hasil dari 850 itu didapatkan dari 800 ditambah 50. Jadi yang dummy itu hasilnya tetap 50. Lalu untuk loop satunya yaitu 141 dikurang 134 ditambah 147 dikurang 150 hasilnya 4. Loop 2 148 dikurang 142 ditambah 155 dikurang 150 hasilnya 11. Dan yang loop ketiga itu 142 dikurang 134 ditambah 147 dikurang 155 hasilnya sama dengan 0. Dan yang loop keempat itu 0 dikurang 0 ditambah 147 dikurang 134 hasilnya 13. Nah, jadi untuk solusi optimalnya, karena semua loop tidak ada nilai negatif. Nah, ini merupakan tabelnya. Lalu untuk perbaikan tabel, lihat kotak pada loop 1 yang bernilai negatif itu, yaitu kotak yang ada alokasi 700 dan 800. Untuk itu dipilih nilai jumlah alokasi yang terkecil yaitu 700. Selanjutnya nilai 700 kita alokasikan ke variabel non basis, kemudian diikuti perbaikan menyeluruh pada semua kotak pada tabel tersebut. Nah, lalu tabel berikutnya, kemudian lakukan looping lagi seperti cara di atas sampai tidak ada lagi nilai negatif. Bila sudah dilakukan looping terus dan hasilnya selalu positif, berarti tabel perbaikan sudah optimal. Kelemahan metode ini adalah bertele-tele karena harus trial error atau coba-coba dalam membuat loop. Kemudian selanjutnya untuk modi syarat var basis M tambah N dikurang 1. Nah, selanjutnya ada tabelnya. Tabelnya tidak berubah. Yang pertama langkah 1, asumsikan U1 sama dengan 0. Langkah kedua, perhatikan var basis kotak yang ada alokasi bahwa C, IJ sama dengan UI1. Nah, sehingga UI sama dengan 0, asumsi. Kemudian yang kedua itu U2 142 dikurang 155 sama dengan 13. Kemudian yang U3 134 dikurang 147 sama dengan negatif 13. Kemudian VA nya 155 dikurang 0 sama dengan 155. PB nya 150 dikurang 0 sama dengan 150. PC nya 147 dikurang 0 sama dengan 147. Dan yang terakhir VD 0
dikurang 0 sama dengan 0.